Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peneliti sahabat Arena, pada video kali ini saya ingin berbagi tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dipengaruhi oleh analisis deskriptif, fakta atau mitos. Saya ada beberapa part untuk menjawab pertanyaan tersebut. Part yang pertama, rata-rata variabel X atau rata-rata variabel independen lebih tinggi daripada rata-rata variabel dependen. Tetapi mengapa bisa berpengaruh positif? Sebagaimana dalam ilustrasi berikut. X punya rata-rata 4,3, sedangkan Y punya rata-rata 2,33. Nah, kalau saya visualkan agar lebih menarik menggunakan diagram batang, kira-kira bentuknya seperti ini, bahwa rata-rata X jauh lebih tinggi daripada rata-rata Y. Maka kalau dari X ke Y ini kita tarik garis seperti ini, nah seolah-olah X terhadap Y itu terjadi penurunan. Sehingga banyak yang menganggap bahwa variabel X berpengaruh negatif terhadap variabel Y. Peneliti sahabat Arena, pertanyaan tersebut kerap kali ditanyakan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswanya, bahwa ketika rata-rata variabel independen lebih tinggi daripada rata-rata variabel dependen, seharusnya berpengaruh negatif, tetapi mengapa berpengaruh positif? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita sama-sama belajar fakta berikut. Peneliti sahabat Arena, ini adalah simulasi yang sudah saya persiapkan, di mana data yang saya tampilkan adalah data yang sangat sederhana agar Anda bisa memahami dengan sangat baik. Oke, datanya ada di kolom A dan kolom B, X dan Y. Kemudian saya coba buatkan distribusi frekuensinya. Ini adalah frekuensi dari variabel X dan Y. Anda bisa lihat bahwa jawaban variabel X berada dalam rentang 3-5 dengan frekuensi terbesar ada di skor 4. Sedangkan variabel Y, jawaban responden pada variabel Y berada di rentang skor 1-3 dengan frekuensi terbesar ada di skor 3. Kemudian kalau saya buat rata-rata, tentu saja rata-rata variabel X akan lebih besar daripada rata-rata variabel Y. Mengapa demikian? Karena X punya rentang jawaban yang lebih besar daripada variabel Y. Ya, kita bisa lihat rata-rata X 4,13 dan rata-rata Y 2,33. Tentu saja rata-rata X lebih besar daripada rata-rata Y. Tetapi apakah benar ketika rata-rata X lebih besar daripada rata-rata Y berpengaruh negatif? Nah, saya gunakan analisis korelasi yang paling dasar agar lebih mudah dipahami. Hasil dari analisis korelasi menunjukkan koefisien korelasi bernilai negatif 0,6, berarti ada hubungan yang negatif X dengan Y. Dengan p-value 0,014 atau lebih kecil dari 0,05 berarti hubungannya signifikan, hubungan negatif dan signifikan. Kemudian saya coba menggunakan analisis regresi dari scatter plot. Nah, bisa kita lihat bahwa terjadi penurunan, ya, grafiknya mengalami penurunan. Artinya semakin besar variabel X, Y-nya semakin rendah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa X berpengaruh negatif terhadap Y. Nah, maka jika kita melihat dari simulasi yang pertama, kita akan membenarkan bahwa
ketika rata-rata X lebih besar daripada rata-rata Y, seharusnya berpengaruh negatif. Saya masih punya 3 simulasi lagi. Mari kita lihat simulasi yang kedua. Simulasi yang kedua, rentang jawaban responden berada pada skor 1 sampai 3 pada variabel X maupun variabel Y. Nah, tentu saja kalau kita buat rata-rata, tidak terlalu jauh berbeda. Kita bisa lihat bahwa frekuensi terbesar dari variabel X ada pada skor 3, sedangkan variabel Y ada di skor 2. Nah, kalau kita lihat dari frekuensi tersebut, maka rata-rata X lebih besar daripada rata-rata Y. Coba kita buktikan. Rata-rata X 2,33, rata-rata Y 2,13. Berarti rata-rata X lebih besar daripada rata-rata Y. Bagaimana hasil analisis korelasinya? Bahwa koefisien korelasi X dengan Y bernilai negatif 0,089. Berarti ada hubungan yang negatif antara X dengan Y dengan p-value 0,7 berarti lebih besar dari 0,05. Berarti tidak signifikan. Ada hubungan yang negatif dan tidak signifikan X dengan Y. Nah, bagaimana analisis regresinya? Menggunakan scatter plot juga sama. Grafiknya mengalami penurunan. Semakin besar X, variabel Y akan semakin menurun. Berarti sama juga, X berpengaruh negatif terhadap Y. Oke, berarti jika Anda berpatokan pada simulasi pertama dan kedua, maka Anda akan membenarkan pertanyaan tadi, bahwa hubungan X terhadap Y bisa ditentukan dari analisis deskriptif. Sehingga ketika rata-rata variabel X lebih besar daripada rata-rata variabel Y, maka berpengaruh negatif. Tapi coba Anda perhatikan simulasi yang ketiga. Simulasi yang ketiga ini punya frekuensi yang sama persis dengan simulasi yang pertama. Coba kita sandingkan. Nah, kita sandingkan di mana jawaban variabel X berada di rentang 3-5. Dengan frekuensi terbesar ada di skor 4. Dan variabel Y berada di rentang 1-3 dengan frekuensi terbesar ada di skor 3 dan skor 2 yang tidak jauh berbeda. Nah, ini sama persis. Ya, sama persis. Kalau kita lihat rata-ratanya pun juga sama. 4,13 dan 2,33. Kalau kita lihat hasil analisis korelasinya, ternyata juga memberikan hasil yang berbeda. Memiliki koefisien yang bernilai positif, positif 0,7. Dengan p-value 0,003 kurang dari 0,05 berarti signifikan, memiliki hubungan yang positif dan signifikan X dengan Y. Nah, ini tentu saja bertolak belakang dengan simulasi pertama. Kalau kita lihat hasil regresi menggunakan scatter plot juga mirip dengan korelasi. Grafiknya terjadi peningkatan. Semakin besar X akan meningkatkan variabel Y, atau semakin besar X, Y-nya semakin tinggi. Tentu saja hasil ini bertolak belakang dengan simulasi yang pertama. Masih belum cukup, peneliti sahabat arena, kita lihat dari simulasi yang keempat. Nah, simulasi keempat ini memiliki frekuensi yang sama persis dengan simulasi yang kedua. Nah, X dan Y memiliki jawaban pada rentang 1-3. Dengan frekuensi terbesar ada di skor 3 untuk variabel X dan ada di skor 2 untuk variabel Y. Dan tentu saja rata-ratanya pun juga sama. X 2,33 dan Y 2,13. Kalau kita lihat lagi dari analisis korelasi, maka hasil tersebut bernilai positif koefisien korelasinya dan p-value lebih dari 0,05. Berarti memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan antara X dengan Y. Dan kalau kita lihat dari analisis regresi menggunakan scatter plot,
grafiknya juga mengalami peningkatan. Semakin tinggi X, maka Y-nya akan semakin besar atau semakin tinggi. Maka hasil ini menunjukkan X berpengaruh positif terhadap Y. Dan simulasi 4 pun bertolak belakang dengan simulasi yang kedua. Peneliti sahabat Arena, fakta-fakta tadi menginformasikan bahwa ketika rata-rata variabel X lebih tinggi daripada rata-rata variabel Y, tidak selalu berpengaruh negatif, tetapi bisa juga berpengaruh positif. Bisa berpengaruh positif signifikan, bisa berpengaruh positif tidak signifikan. Bisa berpengaruh negatif signifikan, bisa juga berpengaruh negatif tidak signifikan. Nah, fenomena apa yang terjadi di balik itu semua? Sebelum saya jelaskan, saya rekomendasikan kepada Anda untuk mempelajari video kami di part kedua agar pemahaman Anda lebih komprehensif lagi. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda agar video ini lebih bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Arena Statistik dan aktifkan loncengnya agar Anda bisa mempelajari video kami yang tentunya lebih menarik lagi. Saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik, research pasti mudah.